Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelas TT4608 akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar kebutuhan akses internet sesudah pandemi untuk mata kuliah jaringan telekomunikasi. Next. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada saya, Faris Ramadan Kampi, dengan NIM 1101220305. Next. Nama saya Mahendra Arya Putra Fitrianto dengan NIM 1101223157. Nama saya Nisrena Putri Nadira dengan NIM 1101220081. Saya Jundi Baihaki dengan NIM 1101223292. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Hendra. Masalah yang pertama yaitu ada ketidaksetaraan akses internet. Pada tahun 2019, 94 juta orang dewasa di Indonesia tidak dapat mengakses internet di perangkat seluler dan bahkan lebih sedikit lagi yang memiliki akses ke jaringan internet kabel. Hampir 80% dari mereka yang tidak terkoneksi internet berada di daerah pedesaan di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali, yang merupakan 3 pulau terpadat di Indonesia. Selain itu, 60 hingga 70% masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan timur tidak memiliki koneksi internet yang memadai karena kualitas layanan yang bervariasi. Kesenjangan digital ini juga memperkuat kondisi ketimpang sosial ekonomi di Indonesia. Solusi dari masalah tadi adalah pemerintah perlu meningkatkan investasi di bidang infrastruktur telekomunikasi, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, serta memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses internet. Penyedia layanan internet perlu meningkatkan kualitas jaringannya, terutama di daerah-daerah yang memiliki kualitas jaringan yang buruk. Oke, next akan dibacakan oleh Nadia. Selanjutnya untuk langkah-langkah dari permasalahan tadi, solusi yang tadi yaitu investasi di bidang infrastruktur telekomunikasi di wilayah pedesaan memerlukan pendekatan yang khusus karena tantangan dan karakteristik yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjalankan investasi di bidang infrastruktur telekomunikasi di wilayah pedesaan. Yang pertama, ada penelitian dan observasi spesifik pedesaan. Lakukan penelitian yang mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik khusus pedesaan. Lalu tinjau potensi pasar, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan komunikasi khusus pedesaan. Yang kedua, ada konsultasi dengan pemerintahan lokal dan komunitas. Jalin kerjasama dengan pemerintah lokal dan komunitas untuk memahami kebutuhan dan tantangan setempat. Dapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait untuk memperlancar proses perizinan dan pembangunan. Next. Ada penjabaran masalah kedua, keamanan dan privasi. Tantangan terbesar dalam mengamankan data privasi di era digital adalah meningkatnya kejahatan cyber. Kriminal cyber dapat dengan mudah mencuri data pribadi dari seseorang, seperti nomor kartu kredit atau password. Selain itu, perusahaan teknologi seringkali memperjualbelikan data pribadi pengguna tanpa persetujuan mereka. Hal ini menjadi ancaman besar bagi keamanan data privasi pengguna. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Jundi. Solusi dari masalah tadi yaitu untuk mengatasi tantangan keamanan dan privasi masa pandemi, solusi dapat melibatkan penguatan edukasi keamanan digital, implementasi perangkat keamanan untuk Internet of Things atau IoT, pengguna enkripsi data, pembaruan rutin sistem dan perangkat lunak, serta promosi pengaturan privasi yang lebih baik bagi pengguna. Langkah-langkah ini juga mencakup audit keamanan berkala, perlindungan dari serangan phishing, integrasi prinsip privasi dalam desain produk, serta penerapan kebijakan keamanan dan privasi yang ketat oleh organisasi. Peningkatan transparansi, perlindungan identitas digital, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data juga menjadi bagian integral dari upaya untuk menciptakan ekosistem internet yang lebih aman dan menghormati privasi pengguna secara menyeluruh. Next. Nah, ada langkah-langkah dari solusi tersebut. Yang pertama, edukasi keamanan digital. Melakukan kampanye edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
praktik keamanan digital. Lalu mengintegrasikan kurikulum keamanan digital di lembaga pendidikan dan menyediakan sumber daya daring yang mudah diakses untuk membantu individu memahami risiko keamanan online dan melindungi diri mereka. Yang kedua ada keamanan IoT dan enkripsi data. Mendorong regulasi yang mengharuskan produsen perangkat IoT menyertakan fitur keamanan yang kuat dan memastikan pembaruan keamanan berkala. Lalu memberikan insentif kepada perusahaan untuk menerapkan enkripsi end-to-end pada data pelanggan dan karyawan, serta memastikan penggunaan praktik keamanan yang kuat dalam pengembangan perangkat IoT. Next. Baik, untuk kesimpulan pada tugas kali ini adalah dalam menjawab tantangan kebutuhan akses internet pasca pandemi di Indonesia, kita perlu memerhatikan dua permasalahan utama. Pertama, ketidaksetaraan akses internet yang signifikan, terutama di daerah pedesaan. Solusi yang diperlukan mencakup peningkatan investasi, infrastruktur ekonomi, telekomunikasi, khususnya di wilayah pedesaan, serta pemberian subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Langkah-langkah konkret melibatkan penelitian spesifik pedesaan, kerjasama dengan pemerintah dan komunitas, pemilihan teknologi yang sesuai, dan perencanaan jaringan yang efisien. Sementara itu, tantangan kedua yang harus diatasi adalah keamanan dan privasi data di era digital. Kejahatan cyber yang meningkat menjadi ancaman serius, yang solusinya diusulkan mencakup penguatan edukasi keamanan digital, implementasi perangkat keamanan IoT, penggunaan enkripsi data, pembaruan rutin sistem dan perangkat lunak, serta promosi pengaturan privasi yang lebih baik bagi pengguna. Langkah-langkah konkret termasuk studi kelayakan spesifik, observasi dan penelitian, konsultasi dengan pemerintah lokal dan komunitas, serta mengimplementasi langkah-langkah perlindungan data yang efektif. Melalui solusi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang baik, yang lebih inklusif, aman, dan menghormati privasi pengguna secara menyeluruh di Indonesia pasca pandemi dan di era digital ini. Baik, next. Baik, itu saja untuk link presentasi akan ditaruh di PDF dan ditaruh di link Canva yang terbaru karena belum kita upload. Next. Baik, itu saja dari kita kelompok C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.